tafsir yang datang bilisani Qulu Qawli Abad Pak Juarsa, Pak Cepi, Pak Bang, dan terutama juga tuan rumah Bapak Pandiadi dan Ibu Fatimah. Fatimah ya? Alhamdulillah ketua majelis taklim kita ya Fatimah. Terima kasih Bu Juarsa dan semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini, sangat membahagiakan. Walaupun macetnya, saya dari Hulu Jambi sini muter ke tempat dulu karena ada keperluan yang sangat mendesak. Kemudian sini kurang lebih 4,5 sampai sini. Alhamdulillah. Ya mungkin ya kalau naik pesawat sampai mana? Sampai ke Cina, hampir ke Saudi. Saudi 7 jam, nah Cina negara. Jadi sekalian yang dirahmati Allah SWT, semuanya tadi sudah, saya kira sudah banyak cukup. Mulai dari Pak Ju, Pak Cepi dan sebagainya. Saya ingin tambahkan sedikit saja Pak Ju, mohon. Ada pesan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Mau dikoreksi Pak, itu lagi kalau saya salah. Ini halal bihalal ada di situ. Al-Imran ayat 134 ya, begini ya. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Ibu Peggy sudah hafal itu. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, saya berbahagia sekali karena di sini ada Ibu Vivi ya, ada Ibu Yunora, ya, ini teman-teman seperjuangan juga dulu ya Pak ya. Alhamdulillah, Pak Bapak Wadwil, semuanya sahabat-sahabat saya semuanya. Terima kasih. Saya ulang tahun yang ke-37. Kalau Pak Cepi itu sudah kira-kira 67, ya. Saya 37 Pak. Bedanya seperti itu. Ada 4 ciri-ciri orang yang beriman. Disinilah kita datang sudah menunjukkan wajah-wajah orang yang beriman. Kenapa? Karena sudah tertulis dalam Al-Quran ayat 134 surat Al-Imran. Kalau tidak salah surat yang ke-65 kalau tidak salah. Al-Imran. Salah satunya adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tadi sudah disinggung oleh senior kita Pak Cepi. Ini bukan perkara mudah memaafkan ini. Karena apa? Kadang-kadang kita dongkol, apalagi yang sudah menjengkelkan itu, ya. Kadang-kadang di kantor itu ada aja Pak Bambang ya. Kalau kita tidak sabar, tidak ingat pesan Al-Quran ini, sampai kapanpun tidak akan saya maafkan. Tapi kita ingat pesan Allah SWT bahwa memaafkan kesalahan orang lain ini perintah dari Allah, dan ini salah satu ciri orang yang bertakwa. Makanya begitu berangkat menuju ke sini dengan niat yang ikhlas, ridho,
ingin bertemu, bersilaturahim, dan ingin saling memaafkan, saling kita menimba, bertukar pikiran, menambah ilmu dan sebagainya. Ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pentingnya memaafkan? Karena kita ini bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul yang selalu saja mudah berbuat salah. Al insanu mahal khata wa nisyan. Kita ini manusia, tempatnya salah dan lupa. Artinya Pak, kita disuruh saling memaafkan, saling minta maaf dan saling memaafkan. Kita ketemu sini, berjabat tangan, gugur. Kita bersalaman ya dengan Pak Ju. Tangannya belum lepas, dosanya sudah hilang Pak. Dalam hadis itu Pak, jaminannya. Siapa yang bersalaman, diampuni dosanya sebelum tangan itu lepas. Jadi Allah jamin. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, wa'afina 'anil nas. Tadi yang pertama adalah alladzina yuquna fi sar'i wad dharra'i. Saya sedikit menyinggung di sini ayat ini. Orang yang membantu orang lain pada waktu susah dan pada waktu senang. Nah ini gak mudah juga nih. Waktu susah kita disuruh membantu gak? Tolong diingat itu. Kita itu diperintah untuk membantu orang lain, memberi kepada orang lain, bukan pada waktu senang saja. Tapi waktu susah itu justru kita diperintah membantu orang lain sebisanya, semampunya. Wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang selalu berbuat baik. Hadirin sekalian, sahabat kita Ibu Ummi Salamah, semoga Allah terima ibadahnya. Diangkat derajatnya, berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu persis beliau adalah orang yang rajin membantu orang lain. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ini bagian ajakan dari Ibu Ummi Salamah. Kita kumpulkan sebisa semampunya yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Mungkin di antara anggota kita ada yang membutuhkan, yuk kita kumpulkan persiapan kepada yang membutuhkan untuk bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ini luar biasa. Dalam satu kitab, nama kitabnya Mukasyafatul Qulub, dijelaskan bahwa Nabi Musa dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Musa ini Nabi Rasul yang sangat luar biasa, karena paling sering berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Dialognya begini kan ya Allah, tunjukkanlah kepada saya ibadah yang mana yang engkau sukai, yang engkau paling senang yang aku lakukan. Ya Allah, apakah sholatku? Allah jawab, bukan. Apakah puasaku? Bukan. Allah menjawab, yang aku paling senangi adalah apabila engkau membantu orang yang sedang kesusahan. Engkau bantu.
Itulah saya tersenyum, aku tersenyum pada Allah. Itu yang sangat saya senang. Bukan puasa, bukan sholat. Ini mudah-mudahan kita semuanya, bekerja kita untuk terus membantu dan melihat, mau melihat, mencari orang yang susah. Bukan kita ingin tahu untuk tujuan jelek, tapi untuk kita bisa membantunya dalam paguyuban kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan dialog manusia dengan Allah ini menjadi ladang bagi kita untuk dapat membantu orang yang lagi susah, walaupun ada juga lagi susah. Sarroi wad-dharroi, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sakit. Kemarin saya menghadiri takziah sahabat juga yang meninggal dunia, yaitu Pak Umar Mustaqim dari Sekolah Jenderal. Saya kira semuanya tahu. Saya mengantarkan sampai ke kuburnya, dan saya menyaksikan bagaimana seorang Umar Mustaqim diturunkan dari tanah, dia dimasukkan ke liang, kemudian ditutup dengan tanah. Saya teringat dalam cerita bagaimana nasib seseorang yang masuk dalam menghadapi malam pertama dalam kubur. Allah sudah berikan kita supaya kita ikut sebentar lagi pilih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bersiap sedia untuk bersiap diri untuk masuk di dalam kubur. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kita berdoa keduanya Ibu Ummu Salamah dan Umar Mustaqim dan semua sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia, dan kepada yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa ya Allah, wa akrimna bit taqwa wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ampunilah dosa dan kesalahan teman-teman sahabat kami, antara lain Ibu Ummi Salamah, Bapak Usman, dan semua sahabat kita yang mendahului. Ampunilah dosanya ya Allah. Biar kesehatan batin mereka yang sakit, jagalah kesehatan kami